Dulu ada Fir'aun. Setelah Fir'aun ada kondisi yang terulang yang menganggap diri lebih daripada Tuhan. Kemal Ataturk. Sekarang Bapak Ibu ada yang lebih daripada itu. Siapa dia Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Namanya Donald Trump. Pernah terjadi. Ada orang yang nantang Tuhan. Kalau betul Tuhan itu ada, tunjukkan kepadaku. Kalau benar azab Tuhan itu ada, tampakkan kepadaku. Itu yang ingin dikatakan oleh Donald Trump kepada kita Bapak Ibu. Itu yang ingin disampaikan oleh Donald Trump. Aku bisa menentang Tuhan. Mana Tuhannya umat muslim? Aku bisa tentang. Dengan apa? Menghancurkan Gaza. Kalau memang Tuhan kalian berkuasa atas Gaza, mana buktinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika Allah berkata di dalam Al-Quran, berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun, kata Allah. Di dalam ayat yang lain Allah berkata, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah. Shadaqallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Allah menjaga kita, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berkata, berfirman begini, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Banyak ayat dan hadis yang berbicara tentang kesombongan manusia di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Nabi sampai mengatakan sesungguhnya penghuni neraka itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang mutakabbir. Bahkan sampai Allah kata di dalam ayat itu, di dalam Al-Quran itu kata Allah, wa kadzalika natba'u ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Sampai kata Allah, kami menutup pintu bagi orang-orang yang sombong. Dan hati-hati mereka kami mati-matikan karena kesombongan mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di siang hari ini saya ingin mengatakan kita coba membagi, setidaknya kata Nabi, kata para ulama, ada 6 kategori kesombongan yang ada pada diri manusia yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis, di dalam ayat yang pertama dalam surat Luqman, ayat ke-18 Allah kata, apa kata Allah? Ada poin pertama, orang yang sombong, yang dengan kesombongan mereka Allah membenci mereka. Kesombongan yang pertama ini Allah benci. Apa contoh kesombongan yang pertama yang dibenci oleh Allah? Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bahkan dengan ayat sebelumnya kata Allah, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan gaya yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu hadis Nabi yang menyebabkan hancurnya manusia itu adalah i'jabur rajul binafsihi.
Orang yang suka membangga-banggakan diri adalah masuk dalam kategori orang yang dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Orang yang suka membanggakan diri itu adalah ciri khas atau salah satu karakter yang terdapat dalam diri orang yang memiliki sifat sombong dalam diri dia. Kita ambil contoh. Fir'aun. Apa kesombongan Fir'aun? Mengaku diri dia Tuhan. Salah satu karakter yang tampak pada diri dia, membanggakan diri dia. Apa kata dia? Aku bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Ketika dihadapkan dua orang kepada Fir'aun, Fir'aun kata, aku bisa menghidupkan dia dan aku bisa mematikan yang satunya lagi. Sehingga yang satu itu dimatikan oleh Fir'aun. Tinggal yang satunya lagi dibiarkan hidup. Inilah konsep kesombongan Fir'aun. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, bahkan Fir'aun meminta Haman untuk membangun gedung yang tinggi sampai ke atas pencakar langit. Apa kata Fir'aun kepada Haman? Aku pengen tahu Tuhannya Musa. Ini kesombongan yang keterlaluan. Kesombongan yang begitu dahsyat. Sampai-sampai mohon maaf. Kesombongan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dengan kalimat yang sederhana. Apa kalimatnya? Tagha. Fir'aun sombong, mengaku diri dia Tuhan. Kalimat sombong Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang berlebihan kesombongannya itu dengan kalimat tagha. Apa maksudnya? Dia sombong mengaku diri dia Tuhan, mengaku lebih. Kalau Fir'aun sombong dengan harta dia. Dia merasa dengan apa, dengan hartanya, dia bisa melakukan semuanya. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Saking sombongnya, Allah abadikan kesombongan dia di dalam Al-Quran dengan kalimat yang berbeda. Apa kalimatnya? Bagha. Bagha artinya orang yang sombong dengan harta. Tagha, orang yang sombong yang mengaku diri dia tuh Tuhan. Kesombongan Fir'aun itu menunjukkan kepada kita. Fir'aun bukan nama asli. Ingat, Fir'aun bukan nama asli. Artinya apa? Fir'aun satu nama yang memang disandarkan kepada pelaku tapi bukan nama asli. Artinya apa? Fir'aun itu nama Raja Mesir. Maka Raja Mesir itu ada yang baik, ada yang buruk. Meskipun namanya tetap Fir'aun. Tetapi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, ada orang-orang, ada kesombongan dari Fir'aun atau Fir'aun yang sombong tadi yang menganggap diri dia Tuhan. Sekarang perhatikan Bapak Ibu. Apa kesombongan Fir'aun? Yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran mengaku diri dia Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, seperti apa karakternya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan? Dia bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Dia bisa menghancurkan apapun yang ingin dia hancurkan. Dia bisa ingin membumi hanguskan apapun yang dia ingin lakukan. Bahkan mohon maaf, manusia-manusia yang datang kepada dia harus bersujud kepada dia. Ini karakter kesombongan Fir'aun. Yang pertama kata Allah, orang yang sombong, yang berjalan di muka bumi ini, yang merasa memiliki segalanya. Bahkan Allah kata, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi ini terulang Bapak Ibu. Kenapa kita katakan terulang? Dulu ada Fir'aun. Setelah Fir'aun ada kondisi yang terulang yang menganggap dirinya lebih daripada Tuhan. Kemal Ataturk. Sekarang Bapak Ibu ada yang lebih daripada itu. Siapa dia Bapak Ibu? Siapa dia? Simbol Islamophobia di dunia. Siapa dia? Ada yang tahu Bapak Ibu? Namanya Donald Trump. Kesombongan Donald Trump hari ini itu sudah menjadikan diri dia sebagai Tuhan. Dia menganggap pada diri dia pribadi bahwa dia adalah orang terkuat di muka bumi hari ini. Apa sandaran dia? Apa sandaran? Apa alasannya? Alasannya cuma satu. Negara dikdaya. Negara adik kuasa. Negara yang bisa melakukan segalanya dalam pandangan dia, dalam kacamata mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan menghancurkan yang ingin mereka hancurkan. Dengan kekuatan, kekuasaan yang dia miliki, dengan kejayaan dan kekuasaan yang berlebihan yang dia miliki, seolah-olah mampu menghabisi manusia dalam bentuk apapun. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu sama kesombongan. Makanya kenapa Fir'aun itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama yang asli. Kenapa? Karena akan terulang kembali dalam cerita. Satu cerita di dalam Al-Quran yang jika tidak disebutkan namanya, maka dia akan terulang kembali.
Tapi jika disebut di dalam Al-Quran, contoh Maryam, disebutkan namanya Maryam, apakah akan terulang cerita seperti Maryam? Tidak. Tidak akan terulang. Karena cuman itu yang pertama dan terakhir. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu konsep cerita di dalam Al-Quran pada poin tersebut. Jika disebutkan namanya, maka itu tidak terulang. Hanya kita mengambil ibrahnya, pelajaran. Tapi jika tidak disebutkan namanya atau digunakan dengan nama yang lain, maka kejadian itu pasti terulang. Kita ambil contoh, Qarun. Bukan nama asli. Tapi mengapa banyak orang kaya yang sombong seolah-olah seperti Qarun? Kesombongannya, kekayaannya tidak seperti Qarun, tapi kesombongannya hampir mirip seperti Qarun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang sombong yang Allah tidak mau melihat mereka dan diabaikan. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, 3 golongan yang tidak diajak berbicara, la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Orang yang sombong yang tidak dilihat oleh Allah, Allah tak mau melihat mereka, tak mau mensucikan mereka, Allah tak mau berbicara kepada mereka. Bahkan Allah memberikan azab yang sangat pedih kepada mereka. Satu di antaranya adalah orang yang di antara 3 tersebut, ailun mutakabbir, orang miskin yang sombong. Karakter kedua, orang miskin yang sombong. Ada karakter orang miskin yang sombong, banyak Bapak Ibu. Orang-orang miskin yang sombong itu banyak. Perlu kita lihat, banyak di hadapan kita kadang-kadang sudah miskin dia, tidak mau beribadah dia. Dia menganggap diri dia bisa melakukan sesuatu, tidak mau datang kepada Allah. Itu kesombongan yang nyata bagi orang yang tidak mampu. Atau bahasa lainnya, orang miskin yang sombong. Artinya apa? Allah mengabaikan mereka. Nah, karakter seperti ini banyak kita temukan. Yang mereka mohon maaf. Kenapa kok mereka tidak berubah? Karena Allah mengabaikan mereka. Allah tak mau melihat mereka. Allah tak mau mensucikan mereka. Bahkan diazab bagi Allah, azab yang sangat pedih. Kemudian yang ketiga, ada orang yang sombong yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dengan kesombongan mereka, mereka dihinakan oleh Allah. Orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi, tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cerita ini pernah disampaikan oleh para ulama, merujuk kepada seorang pemuka-pemuka yang menampakkan kesombongan, dihinakan oleh Allah. Artinya apa kesombongan mereka apa? Sombong daripada kebenaran, mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Artinya apa? Orang kafir. Orang kafir itu yang tidak mau mengakui keberadaan Allah, yang tidak mau mengakui keagungan Allah, sombong dengan kekafiran mereka. Maka mohon maaf Bapak Ibu, dulu pernah terjadi, ada orang yang nantang Tuhan. Kalau betul Tuhan itu ada, tunjukkan kepadaku. Kalau benar azab Tuhan itu ada, tampakkan kepadaku. Itu yang ingin dikatakan oleh Donald Trump kepada kita Bapak Ibu. Itu yang ingin disampaikan oleh Donald Trump. Aku bisa menentang Tuhan. Mana Tuhannya umat muslim? Aku bisa tentang. Dengan apa? Menghancurkan Gaza. Kalau memang Tuhan kalian berkuasa atas Gaza, mana buktinya? Ketika dihancurkan, itu tujuan dia. Tapi Allah berkehendak lain. Apa kehendak lain daripada Allah? Allah menurunkan dengan cara yang lain. Begitukah cara Allah? Banyak Pak. Ketika kaum kafir Yahudi, orang-orang kafir yang sombong dengan kesombongan mereka, Allah bumi hanguskan. Berapa banyak cerita di dalam Al-Quran tentang kaum Tsamud dan Adnan dan lain sebagainya yang di bumi hanguskan oleh Allah karena kesombongan. Mereka menutup daripada kebenaran. Bahkan mohon maaf, Fir'aun seperti apa dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia sombong menentang Tuhan. Dia menganggap diri dia bisa lepas daripada Tuhan. Dia menganggap dengan kekuasaan dia bisa lepas daripada kongkongan Tuhan. Itu yang terjadi hari ini. Kekuasaan Amerika Serikat, kehebatan Amerika Serikat, mereka bisa mengatakan bahwa kami negara adikuasa, apapun yang kami buat hari ini bisa kami lakukan. Dengan apa? Kekuasaan. Dengan apa? Dengan harta. Dengan apa? Dengan golongan. Artinya apa? Mereka menganggap diri mereka lebih kuasa daripada Allah. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, mudah sekali bagi lisan mereka untuk menentang Tuhan. Akan kami bumi hanguskan Gaza. Akan kami bumi hanguskan negara-negara yang melawan kepada kami. Buktinya apa? Ketika mereka yang datang kepada Allah dengan kesungguhan hati, Allah akan ganti Pak. Ini cerita terulang Bapak Ibu. Cerita terulang. Ketika Amerika mengajukan satu politik yang sangat unik sekali Bapak Ibu. Bagaimana WTC dihancurkan Pak. Ini sejarah yang ingin saya sampaikan, peran politik yang tidak bisa kita lepas Bapak Ibu.
WTC itu dihancurkan, sengaja dihancurkan. Tapi apa yang mereka lakukan? Di balik kehancuran WTC tersebut, apa yang dilakukan oleh mereka? Bagaimana cara mereka menaklukkan kota Afghanistan. Negara Afghanistan dalam taklukan mereka. Mereka merasa menghilangkan nyawa manusia yang tak berdosa adalah bisa mendatangkan keuntungan yang lebih. Jangan salah Bapak Ibu. Dan ini permainan yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka tunjukkan kami bisa melakukan apa yang ingin kami lakukan. Kalau cuma sekedar Gaza, kalau cuma sekedar Palestina, memang itu yang ingin kami hancurkan. Jangan salah Bapak Ibu, di belakang daripada Donald Trump Yahudi semua. Semua Yahudi bersekutu dengan Donald Trump untuk menghancurkan Palestina. Maka Bapak Ibu kita tanggung jawab. Umat Muslim punya tanggung jawab besar terhadap Palestina. Bukan hanya rakyat Palestina, tapi kita semua umat Muslim. Maka Bapak Ibu, ketika kejadian menimpa Amerika Serikat, satu sisi kita bersedih Bapak Ibu. Tapi satu sisi kita perlu menunjukkan satu kepada mereka bahwa betapa Allah itu ada untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang beriman kenapa orang Muslim hari ini tidak percaya bahwa itu adalah azab dari Allah? Kenapa orang-orang Muslim tidak percaya bahwa itu adalah ujian daripada Allah? Ada alasannya, ada. Apa alasannya? Mereka tidak beriman kepada Allah. Maka bagi orang beriman wajib. Karena Nabi pernah kata dalam riwayatnya, kata Nabi, kelak tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan terjadi goncangan-goncangan, zalzalah, kata Nabi. Artinya apa? Bahasa kiasan. Akan banyak kejadian-kejadian menimpa manusia di akhir zaman, kata Nabi. Dan itu adalah tanda datangnya hari kiamat. Yang keempat Bapak Ibu, sebelum kita tutup. Orang yang sombong itu hati dia terkunci. Orang yang sombong hati dia mati. Orang yang sombong itu hatinya tidak mudah terbuka. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran itu, wa kadzalika nadbu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kami kunci hati mereka. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, siapa di antara manusia yang mampu menasehati Donald Trump? Tidak ada. Siapa orang terbesar di Amerika Serikat yang bisa memberikan nasihat terbaik kepada Donald Trump? Tidak ada. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau ada hari ini orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi di hadapan kita, bisakah orang lemah memberikan nasihat kepada mereka? Tidak bisa. Kenapa? Hati mereka sudah mati. Hati mereka sudah terkunci. Kenapa? Allah kunci hati mereka. Tapi ingat, ketika hati sudah dikunci oleh Allah, Allah akan buka dengan azabnya. Allah akan buka dengan ujiannya. Allah akan buka dengan berbagai macam belantaran. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada umat Muslim dan orang beriman yang hatinya sudah dikunci oleh Allah, sudah dimatikan oleh Allah, ingat, akan datang bencana yang datang kepada mereka. Maka bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Tapi bagaimana dengan orang yang kafir? Orang kafir sudah jelas kekafirannya. Kita tidak perlu khawatir Pak. Orang kafir itu sudah ditempatkan oleh Allah tempat terbaik. Di mana tempat terbaik bagi orang kafir? Neraka jahanam. Tapi ingat, yang menjadi persoalan kita hari ini adalah bukan hanya orang kafir yang menempati tempat di neraka jahanam. Ada satu lagi. Satu lagi yang menempati neraka jahanam adalah orang Muslim yang munafik. Siapa Muslim yang munafik itu? Yang mendukung orang kafir dalam menghancurkan Palestina dan mendukung orang kafir dalam menghancurkan Gaza. Itu manusia-manusia munafik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 4 poin yang kita sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan dari 4 poin tersebut kita terlepas daripada sifat-sifat kesombongan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi orang-orang paling tidak berlepas diri dari kesombongan yang tertanam. Bahkan kata Allah, orang sombong itu kawannya cuma satu, iblis. Maka kalau kita katakan apakah Donald Trump itu berkawan dengan iblis? Tapi bisa jadi, kecuali Allah turunkan hidayah bagi dia dan dia bertobat kepada Allah. Itu lain cerita Bapak Ibu. Maka kita perlu berdoa untuk mereka yang memang keras hati dia terhadap kebenaran. Semoga Allah lembutkan dan menerima hidayah tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.